Menurut perusahaan, ya udahlah, kita tenggelamkan kapal itu supaya dapat asuransi sekalian aja dengan kaptennya yang udah ngerugiin kita mungkin. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang teori konspirasi kapal Titanic. Oke, bagi kalian yang baru melihat ini channel, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya jika kalian ingin mendukung channel ini, men. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Jadi di sini aku akan menceritakan tentang teori konspirasi kapal Titanic, men ya. Di sini siapa sih yang nggak pernah tahu kapal Titanic? Mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin ada yang sudah lupa dengan kapal Titanic tersebut. Dan pasti kalian semua sudah pernah menonton film kapal Titanic, men ya. Kalau kalian tidak pernah menonton ya silakan tonton ataupun cari tahu lah tentang film itu, men. Jadi film kapal Titanic ini adalah salah satu film paling romantis yang pernah ada di dunia, men. Di sini aku tidak membahas masalah film. Jadi jika kalian ingin mencari tentang filmnya, silakan cari sendiri ya. Di sini aku akan membahas tentang teori konspirasi kapal tersebut, men. Jadi setelah aku cari tahu, setelah aku searching, jadi banyak teori kapal Titanic ini tidak sesuai ataupun tidak terlalu sesuai dengan apa yang terjadi di filmnya, men. Jadi pada tanggal 2 April 1912 Titanic ini baru saja memulai percobaan pelayarannya, men. Nah jadi kan Titanic ini kan udah lama dia berlayar kan. Mulainya pertama kan tanggal 2 April tuh. Nah setelah dia udah berlayar beberapa kali, pada tanggal 14 April 1912 mulai ada peringatan nih bahwasanya adanya gunung es di bawah laut dan dikhawatirkan menjadi ancaman bagi kapal Titanic. Jadi pada hari yang sama, men, pukul 11.40 Titanic ini menabrak gunung es tersebut di bagian lambung kanannya. Jadi kan air kan mulai masuk nih semua nih ke dalam kapal kan, dan orang-orang kan pada panik kan, dan akhirnya si kapten pun ngangkat bicara gitu bahwasanya kapal Titanic ini enggak lama lagi akan tenggelam dan tidak bertahan lama. Makin panik lah semua orangnya kan. Lalu si kapten mencari bantuan melalui radio, men. Mungkin pada zaman itu belum canggih-canggihnya, belum ada teknologi yang canggih, belum ada gadget ataupun apalah semacamnya itu ya kan, masih menggunakan radio gitu. Tetapi singkat ceritanya kapal ini tidak bisa diselamatkan, men, dan tenggelam dan memakan banyak korban gitu. Pada saat itu kapal Titanic ini mengangkut 2.224 orang, dan kecelakaan kapal Titanic ini menjadi salah satu bencana maritim paling parah di sepanjang sejarahnya, men. Pada saat itu bisa dibilang kapal Titanic ini adalah salah satu kapal paling mewah. Bahkan orang menyebutnya sebagai istana yang mengapung. Karena di dalam itu ya orang-orang kaya semua, sultan-sultan semua. Bukan orang-orang yang kayak aku ini yang ada di sana, men. Dan di dalam kapal Titanic itu semuanya udah lengkap gitu. Kalian mau apapun semuanya udah ada di situ. Kalian mau ngapain? Mau berenang ada kolam renang, mau makan ada tempat makan, kalian mau olahraga ada tempat nge-gym. Ibaratnya semuanya sudah lengkap gitu. Karena semua kebutuhan manusia udah dilengkapi oleh kapal Titanic ini, men. Nah, namun yang anehnya kan setelah tadi kan tenggelam kan. Tadi ceritanya kan kapal Titanic ini kan tenggelam. Yang anehnya pada saat tenggelam itu, pada saat kecelakaan itu, kapal Titanic ini tidak memiliki cukup banyak, atau bukan tidak memiliki, tidak cukup mempunyai kapal kecil itu, men. Apa namanya sih anjing? Kapal itu kapal skoci itu. Nah, jadi Titanic ini nggak cukup kapal skoci itu, hanya bisa menampung sebagian orang yang ada di kapal itu, men. Kan aneh kan? Masa kapalnya mewah tapi skocinya nggak cukup gitu. Dari cerita di atas kan orang-orang kan merasa aneh gitu. Masa kapal sebesar itu, semewah itu, tapi skocinya tidak cukup. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam teori pertamanya, men. Sabar. Jadi kita langsung masuk ke teori pertamanya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa kapal Titanic ini tidak pernah tenggelam, melainkan bahwa Titanic itu adalah sebenarnya bukan Titanic, tapi adalah kapal lain yang menyerupai kapal Titanic. Ibaratnya kembar gitu, kapal kembar yang bernama Olympic. Jadi ceritanya perusahaan kapal Titanic ini adalah perusahaan yang pelayarannya
terbesar yang ada di Inggris dan telah beroperasi sejak 1845. Dan perusahaan ini mempunyai saingan nih yang bernama Cunard Line. Untuk mengalahkan saingannya, mereka harus memesan satu kapal lagi dari Inlandia, yaitu kapal Olympic. Pada saat itu Olympic menjadi salah satu kapal termewah dan terbesar tercepat yang ada di dunia. Nah, terus pada tahun 1911 si kapal Olympic ini kan dia berlayar, men. Lagi asik-asiknya berlayar, si Olympic ini mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaannya bertabrakan dengan sebuah kapal Inggris. Setelah mengalami tabrakan, cuman nggak terlalu parah sih, nggak sampai memakan korban jiwa gitu. Tapi yang sangat disayangkan dari kapal Olympic ini adalah mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, jadi yang punya kapal Titanic ini mulai kewalahan karena biaya reparasinya itu cukup mahal. Dan pada masa itu asuransi punya kebijakan sendiri bahwasanya orang itu akan mengganti uang kalau kerusakannya mencapai 70% dan ada korban jiwa gitu. Sedangkan yang terjadi pada Olympic ini, dia mengalami kerusakan dan tidak ada korban jiwa, jadi tidak dapat kompensasi ataupun asuransi gitu. Jadi terpaksa lah mau nggak mau yang punya kapal Titanic ini harus menanggung biaya kerugiannya sendiri, men. Karena kerusakannya parah dan tidak ada korban jiwa, jadi nggak ada asuransi. Dan tidak lama lagi Titanic ini harus berlayar. Jadi yang punya Titanic ini, Olympic sama Titanic ini satu perusahaan, jadi mereka kewalahan gitu. Yang Olympicnya lagi kerusakan, terus Titanicnya pun harus segera berlayar gitu kan. Nah, jadi kan mereka nih, perusahaan kan melihat nih kapal Olympic ini udah rusak parah, cacat gitu, tapi tidak mendapatkan asuransi kecelakaan Olympic. Ya jelas mereka rugi lah. Jadi banyak yang percaya bahwa mereka tuh merubah kapal Olympic itu menjadi kapal Titanic, men. Sampai ke akar-akarnya itu udah kayak mirip kali gitu. Dan mereka dengan sengaja menenggelamkan kapal itu agar uang kompensasinya itu keluar. Nah, jadi ceritanya begini. Nah, kan jadi si Olympic ini udah dibuat atau dirubah semirip mungkin dengan kapal Titanic itu, men. Supaya kalian lebih mudah mendengarnya, kita sebut kapal Olympic ini adalah kapal Titanic KW aja ya. Nah, jadi kan kapal Titanic asli ini kan mau belayar, jadi kan digantikan dengan kapal Titanic KW ini dan orang-orang tidak mengetahuinya. Mungkin ada beberapa orang yang tahu gitu. Nah, jadi waktu Titanic KW ini dia mau berlayar, dia sangat sulit mencari kru kapalnya, men. Ya karena mungkin ada sebagian kru kapal itu sudah mengetahui bahwa Titanic ini akan ditenggelamkan secara sengaja gitu. Ya mana mau orangnya kan, cari mati itu namanya kalau udah tahu mau tuh cari mati. Bahkan terdengar kabar bahwa perusahaan ini menawarkan gaji 8 kali lipat dari kapal pesiar lainnya. Wah, kan terlalu banyak itu kan, 8 kali lipat dari pesiar lainnya. Tapi yang anehnya enggak ada yang mau juga, men, menjadi kru kapal itu, men. Ya gimana? Orang itu kan udah mendengar kabar-kabar ditenggelamkan itu kan, jadi orang nggak mau gitu loh. Dan ujung-ujungnya kapal Titanic ini hanya mendapat 70% dari pekerja yang mereka butuh. Dan hampir 70% itu semuanya itu anak-anak muda yang orang-orang yang belum berpengalaman di kapal itu, men. Teori yang kedua adalah tentang kapten kapal Titanic tersebut yang bernama Edward. Jadi kapten ini dia adalah kapten dari dua kapal tersebut, yaitu kapal Titanic dan kapal Olympic ataupun Titanic KW. Dia adalah kapten yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak gitu ya kan. Tapi dia adalah orang yang membenturkan kapal Olympic dengan kapal Inggris tadi, men, yang sebelumnya aku ceritakan, dan membuat kapal Olympic itu rusak cukup parah gitu. Dan nggak ada asuransi pun. Nah, jadi perusahaan ini cukup marah dengan si kapten tersebut. Jadi orang-orang yakin bahwa pasti, wah, dia udah hancurin kapal itu, pasti dia kapten ini dipecat karena udah rusak parah itu. Tapi ternyata kapten itu tidak dipecat. Untuk memecat kapten itu tidak bisa sembarangan karena dia adalah kapten ataupun senior gitu loh. Ditambah lagi baru aja kejadian Olympic yang cukup parah dan mereka harus membuat Olympic lagi, benerin Olympic lagi. Pasti perusahaan itu sangat terbebankan. Jadi ketika kapal Titanic ini mau diberangkatkan atau Titanic KW ini mau diberangkatkan, si kapten ini dipilih lagi menjadi kapten kapal Titanic KW tersebut. Orang-orang kan pada bingung, lah kenapa dia lagi dipilih kapten? Sedangkan dia
Baru aja kejadian dia merusak kapal Olimpik itu dan cukup parah. Kenapa harus dia lagi yang dipilih menjadi kapten? Kan orang terheran-heran gitu. Jadi intinya si kapten ini dipercayai lagi oleh perusahaan tersebut untuk membawa Titanic. Mungkin orang perusahaan udah tahu bahwa Titanic ini akan direncanakan ditenggelamkan dengan sengaja gitu, men. Jadi mungkin menurut perusahaan ya udahlah, kita tenggelamkan kapal itu supaya dapat asuransi sekalian aja dengan kaptennya yang udah ngerugiin kita. Mungkin seperti itu pemikiran mereka, ya kan. Ada juga mungkin yang percaya bahwa kapten ini dituntut ataupun diancam untuk menenggelamkan kapal Titanic itu. Jadi mau nggak mau dia harus melakukannya, men. Oke, men, jadi itu adalah teori yang kedua. Sebenarnya tidak hanya itu, men, masih banyak teori-teori konspirasi lain tentang kapal Titanic tersebut. Namun agar video ini tidak terlalu panjang, cukup segini aja. Mungkin ada dari kalian yang mengetahui tentang teori-teori lain tentang kapal Titanic ini, men. Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa tekan tombol subscribe jika kalian ingin mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.